Assalamualaikum sahabat. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Sehat jasmani pun rohaninya juga tidak sakit. Semoga jalan kebenaran Allah selalu menuntunnya agar kita tak tersesat, tergelincir dalam kehinaan. Amin ya robbal alamin. Kebenaran manusia tidak seutuhnya benar. Kebenaran hakiki hanya milik Allah semata, Tuhan semesta alam. Kebenaran absolut hanyalah milik Allah. Seseorang dibilang benar belum tentu benar buat orang lain. Karenanya kita tidak diperkenankan dalam menjalani aspek kehidupan ini merasa paling benar. Karena watak seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus, ya diumbar, semaunya sendiri dia berbicara dan berkata dan berbuat, ini akan menimbulkan kerugian kepada dirinya sendiri karena berdampak kerugian pada orang lain, maka kembali akan pada dirinya sendiri. Makanya kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Perlu menjunjung tinggi sikap saling menghargai orang lain. Jadikanlah kehidupan ini minim konflik atau perpecahan, ya. Beragam cara bisa untuk dilakukan dengan memupuk sikap saling menghargai, bersikap ramah, murah senyum, dan suka menolong tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik masalah adalah ambil jalan tengah, tidak lemah juga tidak keras, tidak teramat lunak juga tidak ekstrim. Ini salah satu perbuatan yang akan menyelamatkan kita di kehidupan ini. Seperti halnya akhir-akhir ini yang ramai dibicarakan adalah kasus penistaan terhadap agama. Mereka adalah bukan orang-orang bodoh yang melakukannya, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu dan juga cerdas. Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Profesor Haryono, ikut akad bicara terkait ramainya kasus penistaan agama yang menimpa beberapa tokoh akhir-akhir ini. Contohnya seperti YouTuber MKC yang sempat menggegerkan publik terkait kontennya yang diduga menistakan agama Islam. Kemudian juga baru-baru ini Yahya Waloni yang dikenal pendakwah juga menggegerkan publik karena merendahkan kitab Injil. Keduanya pun ditangkap oleh Bareskrim Polri dan disangkakan oleh pasal yang sama, yakni pasal UU ITE atau Undang-Undang Transaksi Elektronik, ya, Undang-Undang tahun 2016. Sebab dianggap menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan sara, dan pasal dalam KUHP tentang penodaan agama. Menanggapi kedua kasus ini, Profesor Haryono mengingatkan pentingnya makna yang terkandung dalam sila pertama, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sebab ketuhanan dalam sila pertama memiliki makna yang jauh mendalam daripada sekedar saling menghormati antar umat beragama. Perlu kita pahami bersama, persepsi orang bertuhan dan hidup orang beragama itu untuk apa? Dalam konteks Pancasila, sila pertama itu bukan sekedar menghormati antar umat agama, tapi landasan etis, landasan moral, dan landasan nilai-nilai luhur. Sehingga orang yang beragama dan percaya dengan Tuhan pasti punya asumsi dunia ini ciptaan Tuhan. Jelas Profesor Haryono, dikutip dari tayangan YouTube TV One Sabtu tanggal 28 bulan Agustus 2021. Karena orang beragama percaya dunia ciptaan Tuhan, maka keberagaman yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Orang yang beragama pasti tahu kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan. Sehingga apapun agama yang saya anut, gelar akademik apapun, tetap manusia tidak bisa mengambil kebenaran yang absolut itu, jelasnya. Profesor Haryono pun menyarankan
dalam mengatasi persoalan penistaan agama, penting untuk mengetahui kenyataan di lapangan tentang keberagaman. Untuk itu, ia meminta agar permasalahan tersebut tidak selesai hanya hitam di atas putih. Coba diberi ketetapan melakukan perjumpaan sosial dengan komunitas agama lain. Kita tunjukkan banyak komunitas dan yayasan yang luhur jelasnya. Diberitakan sebelumnya, aparat dari Bareskrim Polri menangkap Yahya Waloni di kediamannya, Perumahan Permata, Klaster Dragon, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 26 Agustus 2021. Penangkapan terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yahya Waloni ditangkap karena diduga menistakan agama. Kabar terbaru, pria yang dikenal sebagai penceramah itu kini telah berstatus tersangka. Pasca penangkapan, kondisi kesehatan Yahya Waloni pun juga dikabarkan menurun hingga dibawa ke rumah sakit. Yahya Waloni ditangkap atas laporan komunitas masyarakat cinta pluralisme ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP-B/227/4/2021 Bareskrim tertanggal Selasa 27 April 2021. Dalam laporan itu, Yahya Waloni dianggap melakukan ujaran kebencian. Dalam laporan polisi tersebut, yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan suatu tindakan pidana, yaitu ujaran kebencian berdasarkan sara dan penodaan terhadap agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video YouTube, kata Brigjen Rusdi, dikutip dari siaran langsung Kompas TV. Rusdi mengatakan kini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap Yahya Waloni. Masyarakat pun diimbau untuk tenang dan mempercayakan kasus ini kepada kepolisian. Sementara YouTuber MKC yang menjadi tersangka kasus penistaan agama selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Setelah itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penahanan selama 20 hari di rumah tahanan ataupun rutan Bareskrim Polri. MKC ditangkap di tempat persembunyiannya di Bali pada Selasa tanggal 24 bulan Agustus 2021 dan langsung dibawa ke Jakarta. Saat menjalani pemeriksaan, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan MKC tak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Ahmad juga menyebut latar belakang MKC itu bukanlah seorang santri. Terbaru, sang kuasa hukum Sandi Situngkir menyebut kliennya menolak untuk meminta maaf atas kontennya yang mengundang sara. Bahkan MKC pun berharap kasusnya tidak perlu diselesaikan secara hukum. Enak benar ini Sandi Situngkir. Kuasa hukumnya si KC. Demikian info Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Ya, memang manusia itu kalau sudah merasa segalanya paling benar, ya itu akan, ya seperti yang saya sebutkan di atas tadi, akan celaka. Ujung-ujungnya bui. Banyak kasus yang seperti ini karena mereka bertindak merasa paling benar sendiri, ya. Yang ujung-ujungnya akan masuk bui. Seperti Sugi Nur, ya, ataupun Gus Nur. Dan Ustadz Maher yang setelah meninggal, ya, itu karena perkataan mereka yang tidak terjaga, perkataan mereka yang mengucapkannya semena-mena, seenaknya sendiri. Karena apa? Karena dia merasa paling benar. Nah, orang yang merasa paling benar itulah sebenarnya orang yang paling salah dan akhirnya akan masuk penjara, ya, seperti itu. Maka kita harus bisa menjaga dari perbuatan ataupun perkataan yang melampaui batas. Dalam arti kita tidak boleh mempunyai pemikiran kita adalah orang yang paling benar, ya. Jangan seperti itu, ya.
seperti yang diungkapkan oleh Imam Adli, yaitu khairul umur awsatuha, sebaik-baik masalah ataupun perkara itu ambil jalan tengah ya, agar kita selamat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.